7 kondisi yang disembunyikan Israel kepada dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Rashid akan bercerita tentang kondisi kubu Israel saat ini yang disembunyikan kepada dunia. Simak sampai akhir video ya. Yang pertama, banyak tentara Israel yang tewas. Berdasarkan data terbaru dari Kompas Time World pada 30 November 2023, sekitar 2.005 tentara Israel dilaporkan terluka. Selain itu, 287 orang masih dirawat dan 28 lainnya dalam kondisi kritis. Namun, yang sangat mencolok bahwa tidak ada laporan mengenai jumlah tentara IDF yang tewas. Ini menjadi perhatian karena ukuran perang yang besar dan laporan pertama dari pihak Israel yang dikeluarkan pada 7 Oktober 2023 tidak menyebutkan korban jiwa. Sumber lain seperti Republika yang mengutip Haaretz menyatakan bahwa 388 tentara Israel tewas sejak awal perang pada tanggal 21 November yang lalu. Jika informasi ini benar, jumlah korban tentara mungkin lebih tinggi dari yang diumumkan sejauh ini. Yang kedua, ribuan tentara IDF cacat dan gangguan mental. Sejak pecahnya konflik, setidaknya 12.000 orang dilaporkan tewas dan banyak lainnya terluka, termasuk warga Palestina yang terus menjadi korban bombardir Israel di jalur Gaza. Namun, yang sering luput dari perhatian adalah kondisi tentara Israel sendiri. Organisasi Veteran Penyandang Disabilitas Angkatan Darat, Idam Kleiman, mengungkapkan bahwa sekitar 1.600 tentara mengalami cacat fisik sejak awal serangan. Lebih dari itu, ribuan tentara juga menderita gangguan mental pasca trauma akibat perang melawan Hamas. Setidaknya ada 400 tentara yang masih dirawat di rumah sakit. Dampak ini memberikan gambaran mengerikan tentang medan perang di Gaza dan bagaimana hal itu mempengaruhi tentara Israel. Yang ketiga, konflik internal di IDF. Setelah perang melanda, berbagai keterpurukan terjadi di dalam tubuh militer IDF sendiri. Baru-baru ini, perpecahan di garis komando IDF terjadi setelah pemecatan 2 perwira militer di IDF. Pemecatan ini diduga terjadi karena keduanya melarikan diri bersama pasukannya dari medan perang di jalur Gaza bagian utara. Akibatnya, sekitar setengah dari tentara di kompi militer menolak kembali ke pertempuran di Gaza melawan Hamas. Alasan dibalik penolakan ini adalah karena komandan batalion tersebut mengajak puluhan pasukannya untuk kabur dan memberontak terhadap perintah pimpinan utama mereka. Setidaknya ada 2.000 tentara Israel yang terdeteksi memilih kabur dari perang, menolak perintah komandan perang, dan lebih memilih untuk menyelamatkan diri. Meskipun demikian, fakta-fakta mengenai kekacauan di internal pasukan Israel berusaha disembunyikan agar tidak mempengaruhi moral tentara lainnya. Yang keempat, kehilangan banyak alutsista. Brigade Al-Qassam melalui pernyataan di Telegram mengungkapkan bahwa mereka berhasil menghabisi tentara dan menghancurkan alat utama sistem pertahanan Israel. Selain itu, 29 kendaraan militer Israel di beberapa wilayah di jalur Gaza juga menjadi target serangan dari Hamas. Brigade tersebut juga menyatakan bahwa mereka berhasil menargetkan kendaraan militer Israel di selatan, termasuk pangkalan militer Telim di Gurun Negev. Dalam laporan dari Defense Security Asia disebutkan bahwa 335 kendaraan militer Israel hancur selama konflik di Gaza, Israel, dan Lebanon Selatan. Kendaraan lapis baja, tank, helikopter, bus, dan lainnya termasuk dalam kategori kendaraan yang rusak atau hancur. Laporan sebelumnya berdasarkan citra satelit di jalur Gaza Utara menyatakan bahwa 88 kendaraan lapis baja dan tank militer mengalami kerusakan parah atau hancur akibat tembakan senjata anti-tank yang dilakukan oleh unit kecil pejuang Hamas. Pengamat pertahanan internasional menyebutkan bahwa angka ini mencakup 23% dari total 383 kendaraan lapis baja yang terdeteksi beraksi di utara jalur Gaza.
Semakin banyaknya alutsista yang rusak dan hilang, maka kekalahan Israel akan semakin dekat. Yang kelima, membengkaknya anggaran militer. Pemerintah Israel telah menyetujui revisi anggaran tahun 2023 yang mempertahankan pengeluaran diskresioner untuk sekolah-sekolah agama dan prioritas lainnya yang diminta oleh mitra koalisi. Namun, semua anggota partai oposisi Benny Gantz yang tergabung dalam pemerintah memberikan suara menentang anggaran yang direvisi. Sikap pemerintah ini memicu kemarahan dari para investor dan banyak ekonom terkemuka. Mereka mendesak Netanyahu dan para sekutunya untuk segera menyadari dan menghentikan pembiayaan yang tidak penting untuk perang. Gubernur Bank Sentral Israel, Amir Yaron, dalam keterangannya menyebutkan bahwa pemerintah harus menunjukkan komitmennya pada tanggung jawab fiskal dengan mengurangi pengeluaran yang kurang penting. Defisit anggaran ditetapkan sebagai 3,7% dari PDB, hampir 1% lebih tinggi dari yang diantisipasi sebelum perang. Bank Sentral Israel memperkirakan biaya keseluruhan perang sebesar 53 miliar dolar atau sekitar 816 triliun, yang sebagian besar didanai dari utang pemerintah. Yang keenam, 3 jenderal IDF tewas. Kabar tewasnya 3 jenderal Israel tengah menjadi topik pembicaraan. Awalnya, akun Twitter @avolanza merilis sejumlah nama yang disebut tewas dalam perang melawan sayap militer Hamas. Akun ini dianggap cukup terpercaya karena sudah terverifikasi dan secara rutin mengabarkan perkembangan perang. Ketiga jenderal yang disebut tewas adalah Kamil Baram dari Safety Unit, Yefham Atos dari Invisible Train Battalion, dan Avihai Ozer dari Logistic Assistant Unit. Meskipun demikian, pasukan pertahanan Israel atau IDF belum mengkonfirmasi kabar tersebut. Yang ketujuh, Israel bersiap melancarkan serangan selanjutnya. Meskipun harapan dunia adalah gencatan senjata akan berlangsung tanpa batas, Benjamin Netanyahu muncul dengan pernyataan mengejutkan. Perdana Menteri Israel tersebut tanpa ragu mengumumkan rencana untuk melanjutkan perang setelah gencatan senjata ini berakhir. Panglima militer Israel dalam pernyataannya kepada Middle East menyetujui rencana untuk melanjutkan operasi darat di jalur Gaza. Sejalan dengan itu, Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, melalui media lokal menyatakan tentara Israel siap dengan kekuatan mereka, baik itu kekuatan darat, laut, maupun udara. Keseluruhannya siap untuk melanjutkan pertempuran. Meski Israel siap untuk kembali menggempur Palestina, ketangguhan tentara, alutsista, dan anggaran mereka malah dipertanyakan. Hal ini dikarenakan kondisi keuangan negara Israel yang goncang pasca perang yang berlangsung terus-menerus. Alhamdulillah, itulah 7 fakta yang disembunyikan Israel kepada dunia. Semoga perang ini segera selesai dan dunia kembali aman dan damai. Kemudian warga Palestina dapat hidup dengan layak dan sejahtera. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.